jam 20:15 waktu Indonesia Tengah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Hakim beserta anggota, yang kami hormati Ustadz, para pengajar, pengurus Masjid Sabilul Muhtadin, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua santri TPA Sabilul Muhtadin, yang tak pula kami hormati tokoh masyarakat, hadirin jemaah Masjid Sabilul Muhtadin, dan tentunya yang sama kami banggakan dan hormati dan banggakan adalah anak-anak santri TPA Sabilul Muhtadin. Tidak kata yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di Masjid Sabilul Muhtadin Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini Minggu 16 April 2023 untuk mengikuti rangkaian acara penutupan Festival 2023. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada malam hari ini, kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qori'ah Amira Raika Zikri. Amira Raika Zikri ini merupakan santri TPA Sabilul Muhtadin generasi kedua. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menjadi sebuah kebanggaan dari Masjid Sabilal Muhtadin dan tentunya TPA Sabilal Muhtadin karena Amira ini adalah juara MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 cabang Hifzil Quran 1 Juz dan Tilawah dan mewakili Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional di Kota Padang, Sumatera Barat. Kemudian juara MTQ Provinsi Sultra cabang Tilawah anak-anak dan mewakili Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan insya Allah akan mewakili Kabupaten Muna pada STQ Provinsi Sultra tahun 2023 pada cabang Hafzul Quran 1 Juz dan juga Tilawah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita mendengarkan laporan Ketua Panitia sekaligus juga pengumuman hasil Lomba Festival Anak Soleh 2023. Untuk itu kepada Ustadz Yusmar Saranani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Dewan Hakim Festival Anak Soleh tingkat TPA Sabilal Muhtadin Kejati Sultra tahun 2023 sekaligus Ketua Divisi Kesantrian Taman Pendidikan Al-Quran Sabilal Muhtadin Kejati Sultra. Yang terhormat para tokoh masyarakat dan para ustadz-ustadz yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat para pejabat atau jajaran lingkup Kejati Sultra yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat para pengurus TPA Sabilal Muhtadin Kejati Sultra dan Masjid Sabilal Muhtadin Kejati Sultra yang sempat hadir pada hari ini, para orang tua santri, peserta lomba Festival Anak Soleh, Bapak Ibu, adik-adik santriwan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, nikmat serta kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah, semua nikmat tersebut
dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau di akhirat kelak kita menjadi salah seorang dari hamba-hambanya yang beruntung mendapatkan syafaat beliau. Izinkan kami selaku ketua panitia pelaksanaan Festival Anak Soleh tahun 2023 tingkat TPA Sabilal Muhtadin Kejati Sultra untuk menyampaikan laporan beberapa hal. Yang pertama, nama dan tema kegiatan kita yaitu Festival Anak Soleh tahun 2023 Taman Pendidikan Al-Quran Sabilal Muhtadin Kejati Sultra. Temanya dengan Festival Anak Soleh kita ciptakan generasi Qur'ani untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Dasar kegiatan kita yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-9 yang artinya, hendaklah mereka takut seandainya meninggalkan di belakangmu generasi yang lemah, dan bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu sekalian berkata perkataan yang benar. Yang kedua, dasar kegiatan kita yaitu surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1982 nomor 44A tahun 82 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tujuan kegiatan kita yang pertama untuk menyiapkan kader bangsa yang kuat keimanan, ketakwaannya serta tumbuh kembang kreativitas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan M3A yaitu membaca, menulis dan memahami Al-Quran bagi anak-anak. Dan yang ketiga, untuk menjalin ukhuwah antar pendidik serta santri TPA dan TKA tingkat Taman Pendidikan Al-Quran Sabilal Muhtadin Kejati Sultra. Yang keempat, serta mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Yang kelima, terciptanya semangat berlomba di dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Ya. Dan melalui kesempatan ini juga kami mendorong insyaallah sebelumnya untuk lebih mengembangkan lagi konsep kegiatan kita ini yang mungkin sebelumnya untuk tahun ini Festival Anak Soleh atau disingkat dengan FAS. Mungkin bisa nantinya kita akan kembangkan menjadi FKS, Festival Keluarga Soleh, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga-keluarga yang soleh di setiap rumah kita. Bukan hanya anak-anak kita yang didorong untuk menjadi soleh, akan tetapi diharapkan seluruh anggota keluarga bersinergi untuk menciptakan rumah tangga yang soleh. Kemudian yang keempat, sasaran yaitu santri TPA Taman Pendidikan Al-Quran Sabilal Muhtadin Kejati Sultra dan para asatiz TPA yang ada di sekitar Kota Kendari. Yang kelima, tempat dan waktu Festival Anak Soleh ini diadakan di Masjid Sabilal Muhtadin Kejati Sultra mulai tanggal 7 April sampai dengan tanggal 9 April 2023 atau bertepatan 16 sampai 18 17 sampai 19 Ramadan. Ya. Kemudian yang keenam, jenis-jenis lomba yang dilombakan yaitu yang pertama lomba wudu putra putri. Kemudian yang kedua lomba azan dan iqamah khusus untuk putra. Yang ketiga lomba salat berjamaah. Yang keempat, lomba hafalan juz amma 2 kelas ya, tingkat TPA dan tingkat TKA. Ya, jadi untuk tingkat TPA yang hafalannya di bawah surah An-Nasr ya, sampai An-Nas. Kalau untuk tingkat TKA yang hafalannya
di bawah surah Al-Alaq, ya, sampai An-Nas. Kemudian yang ketujuh, anggaran pembiayaan, dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Festival Anak Soleh untuk tahun 2023 ini sebesar Rp3.600.000. Ya, di mana dengan rinciannya donasi dari Ketua Pengurus Masjid Sabilal Muhtadin Kejati Sultra, Bapak Asisten Intelijen Kejati Sultra, Bapak Ade Hermawan, SHMH, sebesar Rp2.700.000, dan sisanya donasi dari para orang tua santri TPA Sabilal Muhtadin Kejati Sultra, serta bingkisan yang diberikan dari Salihah Collection, ya, milik anak atau menantu dari Ketua Dewan Hakim, ya. Jadi untuk total dana yang digunakan Rp3.600.000 ditambah hadiah bingkisan dari sponsor. Ya. Jadi rencana awal dana tersebut di atas hanya untuk pengadaan hadiah bagi para pemenang lomba, namun sebagai bentuk apresiasi serta motivasi kami kepada peserta yang telah ikut berpartisipasi pada kegiatan ini, kami pun berinisiatif untuk memberikan hadiah bingkisan kepada seluruh peserta yang mengikuti lomba, apakah mereka mendapatkan juara maupun tidak mendapatkan juara. Demikian untuk laporan. Selanjutnya kita beralih kepada pengumuman hasil lomba. Ya, mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh para adik-adik semua dan juga para orang tua santri. Iya, jadi setelah pelaksanaan lomba selama 3 hari yang dimulai dari hari Jumat, ya, hari Jumat di mana cabang lomba yang dilaksanakan yaitu Jumat subuh kita adakan lomba wudu, kemudian dilanjutkan Jumat sore dengan lomba sholat berjamaah, kemudian hari Sabtunya dilanjutkan lomba azan dan iqamah, dan hari Ahad ditutup dengan subuhnya lomba cerdas cermat Islami serta sorenya hafalan juz amma. Ya. Oke, adik-adik sudah siap mendengarkan hasil lomba? Ya. Jadi ini hasil, ya, perjuangan adik-adik yang sudah memaksimalkan untuk penampilannya serta murojaahnya. Sebentar. Ya. Jadi untuk saat ini Pak Guru akan bacakan, nanti didengarkan dulu, akan ada sesi penerimaan hadiah. Ya. Karena setelah pengumuman hasil lomba ini akan dilangsungkan, akan dilanjutkan dengan sepatah kata dari Ketua Dewan Hakim serta evaluasi mungkin dari hasil lomba. Jadi untuk saat ini Pak Guru akan umumkan dulu hasil penilaian lomba. Ya, untuk penerimaan hadiahnya setelah sepatah kata dari Ketua Dewan Hakim. Oke, kita mulai dengan hasil penilaian lomba wudu untuk putra. Nah, lomba wudu putra ini ada 3 pemenang, dan untuk juara 1 dan juara 2 nilainya sama, perbedaannya hanya plus. Nah, jadi perbedaan hanya plus, yang satu ada plusnya. Nah, oke, Pak Guru umumkan dari juara ketiga lomba wudu untuk putra dengan total nilai 94 atas nama Muhammad Syafiq Zikri. Nah, alhamdulillah, ya. Ucapkan alhamdulillah, ya. Anda perlu bertepuk tangan, ya. Kemudian juara kedua dengan total nilai 97 atas nama
Muhammad Rizki. Alhamdulillah bilang. Dan juara pertama dengan total nilai 97 plus atas nama Muhammad Evin Zakiansyah. Alhamdulillah. Oke. Kemudian kita berlanjut ke penilaian lomba wudhu untuk putri. Lomba wudhu untuk putri, iya, memang agak jauh perbedaan. Untuk juara ketiga dengan total nilai 84 plus atas nama Marisa Nur Ramadhani. Ya, juara ketiga. Dan juara kedua dengan total nilai 96 atas nama Marinda Mianti. Ya. Dan juara pertama dengan total nilai sempurna 100. Satu-satunya nilai 100 di lomba ini atas nama Siti Jamilatun Ada. Nah, ya. Oke, untuk lomba wudhu. Selanjutnya kita beralih dulu ke lomba cerdas cermat. Cerdas cermat dulu. Ya. Untuk ini kan kalau cerdas cermat sudah ditahu pemenangnya karena langsung ada poinnya. Ya. Jadi untuk juara ketiga kelompok 8. Ya, juru bicaranya Marinda Mianti, anggotanya Safira dan Fiani Fauziah. Total nilainya 725. Kemudian juara kedua kelompok 4 dengan total nilai 800, juru bicara Muhammad Ikram Al-Fatir, anggota Muhammad Rizki Febriansyah, Muhammad Syafiq Zikri, dan Hasan Al-Andar Hidayat. Ya, juara kedua. Dan juara pertama dengan total nilai 1100 atas kelompok pertama juru bicara Muhammad Gradinov, anggotanya Muhammad Adelio, Muhammad Ramadan, dan Muhammad Raka Al-Saud. Ya, selamat untuk lomba cerdas cermat. Ya, kemudian kita beralih ke lomba hafalan juz amma. Lomba hafalan juz amma. Iya, untuk juara 1 dan juara 2 agak beda-beda sedikit, beda 1 poin juga. Ya. Untuk lomba hafalan juz amma tingkat TPA. Ya, untuk tingkat TPA, lomba hafalan juz amma juara ketiga dengan total nilai 93 plus atas nama Ben Attar. Juara ketiga Ben Attar. Kemudian juara kedua dengan total nilai 95 atas nama Hasan Al-Andar Hidayat. Juara kedua. Kemudian juara pertama tingkat TPA siapa kira-kira? Dengan total nilai 96 plus untuk tingkat TPA atas nama siapa? Penasaran? Atas nama Zaki Abdullah Ibrahim. Masya Allah, barakallah. Ya. Kemudian kita beralih ke lomba hafalan juz amma tingkat TQA. Ini yang hafalannya lebih tinggi lagi. Ya. Jadi untuk tingkat TPA dan TQA peserta putra putri kita gabungkan yang sama hafalannya. Iya. Hasil lomba hafalan juz amma tingkat TQA di sini lebih ketat lagi. Tingkat TQA juaranya poinnya sama semua. Yang membedakan yang juara 1 plus 2 plusnya, yang juara 2 1 plus, dan juara 3 tidak ada plusnya. Jadi total nilainya sama semua.
Oke, untuk juara ketiga hafalan juz amma tingkat TKA, juara ketiga dengan total nilai 97 atas nama Muhammad Syafiq Zikri. Nah, juara ketiga. Juara kedua dengan total nilai 97 plus 1 plus ini atas nama Siti Jamilatun Ada. Nah, dan juara pertama untuk tingkat TKA lomba hafalan juz amma dengan total nilai 97 plus jadi 2 plusnya dia hanya 2 plus atas nama siapa? Siapa kira-kira? Raska Seza atas nama Marisa Nur Ramadhani. Nah, jadi hanya beda sedikit sekali, tipis. Oke, selanjutnya kita beralih ke lomba sholat berjamaah. Ya, lomba sholat berjamaah jangan dulu, Pak Guru tidak hafal siapa-siapa pesertanya. Tidak sempat dicatat, jadi lewat foto saja ini. Ya, untuk lomba sholat berjamaah, juara ketiga siapa? Kelompok juara ketiga kelompok berapa? Ketiga atas nama Muhammad Ikram Al-Fatir imam. Imamnya Muhammad Ikram Al-Fatir. Anggotanya Raka Al-Saud, Alif Khalifatul Alafa dan siapa? Hasanal ya? Dengan Hasanal. Kan? Hasanal Andar Hidayat. Ya, 4 orang anggotanya. Ya. Kemudian untuk juara kedua, ini juara pertama dan kedua nilainya juga sama. Yang bedakan hanya plus. Yang juara kedua minus, yang juara satunya ada plus. Untuk juara kedua kelompok ke-8 atas nama Imam Siti Jamilatun Ada, anggota Nabila, siapa lagi? Alia Jazila, Alesya, dan siapa satu? Bukan, siapa? Nafla. Dan Nafla. Jadi imamnya Siti Jamilatun, makmumnya Alia Jazila, Nafla Bilqis, Alesya, dan Nur Aziza Nabila. Ya, ini juara kedua. Dan juara pertama jatuh ke kelompok 1. Imam Muhammad Evin Zakiansyah, makmum Muhammad Ramadan, Muhammad Syafiq Zikri, Muhammad Adelio, dan Abian Kazim. Ya, juara 1. Ini 5 orang. Oke. Selanjutnya tinggal 1 lomba lagi. Ya, terakhir lomba azan dan iqomah. Ya, untuk lomba azan dan iqomah lumayan agak jauh perbedaan. Ya, untuk lomba azan dan iqomah juara ketiga dengan total nilai 84,3 atas nama
Muhammad Gradinov. Nah, juara 3 Muhammad Gradinov. Juara kedua dengan total nilai 96,9 atas nama Muhammad Evin Zakiansyah. Nah, dan juara pertama dengan total nilai 99,9 atas nama Muhammad Syafiq Zikri. Alhamdulillah. Ya, demikian hasil lomba untuk 5 cabang lomba. Ya, insya Allah sebentar. Jadi kembali kami sampaikan sebentar, yang juara dan tidak dapat juara tetap akan dapat hadiah semua. Ya, jadi tetap tinggal semua. Nah. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, insya Allah sebentar setelah ya sambutan atau kata-kata dari Ketua Dewan Hakim, kita akan lanjutkan penerimaan hadiah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk semua pemenang dan juga untuk semua peserta. Tadi sudah dikatakan Ustadz bahwa semuanya dapat hadiah. Jadi jangan dulu pulang, jangan berkecil hati, semuanya dapat hadiah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kapur siri ataupun juga evaluasi dari Ketua Dewan Hakim sekaligus Ketua Divisi Kesantrian TPA Sabilal Muhtadin. Kepada Bapak Ahmad Rifai AMF, berkenan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk daripada yang saya sampaikan, saya mau tanya bapak-bapak sama ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu mau anaknya seperti Amira? Saya mau tanya, mau anak-anaknya seperti Amira? Ya kalau mau, tolong ya berikan semangat kepada anak-anaknya. Ya, ibaratnya bapak-bapak, ibu-ibu menyiapkan tong. Apakah itu terbuat dari kuali dari tanah, makanya cepat pecah. Terbuat dari plastik mungkin dia agak melebar kalau panas, tapi kalau terbuat dari besi maka itu yang kuat. Demikian halnya persiapkan mental anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kami yang mengisinya. Ya, kesuksesan Amira bukan terletak pada siapa yang mengajarkan, tetapi siapa di balik itu yang memberikan semangat di rumah. Karena interaksi anak-anak kita lebih banyak di rumah dengan orang tuanya, bukan kami-kami di sini. Kami di sini hanya mungkin ya sekitar 1 jam lah, bahkan mungkin tidak sampai. Ya, dan itu pun hanya 3-4 kali. Bahkan kami untuk saya sendiri bahkan menambah jadwalnya, terutama yang di Al-Quran itu saya tambah 2 malam. Yang tadinya cuman 3 malam saya jadikan 5 malam. Ya bapak-bapak, ibu ya, jadi tolong disiapkan. Ya, penentu kesuksesan anak-anak kita bukan terletak siapa yang mengajarkannya. Tadi sempat ditanyakan, kira-kira anak-anak kita ini dapat sertifikat? Insya Allah mungkin nanti ada sertifikatnya bagi yang sudah hatam Al-Quran, dan itu sertifikat itu bisa dipakai untuk menjadi guru. Karena kebetulan saya juga sudah pernah mengikuti pelatihan tentang guru baca Al-Quran. Jadi insya Allah dengan itu kami sudah mempunyai sertifikasi untuk itu, ya, yang telah diadakan oleh pondok pesantren yang terbesar di Indonesia. Itu saya ikuti. Kebetulan yang ikuti waktu itu dari TPA Sabilal Muhtadin hanya 2 orang, saya sama Ibu Nur yang sudah sekarang tidak di sini karena sudah nikah.
Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah tidak perlu khawatir. Ya, baru-baru ini, ya, baru-baru ini semacam unek-unek juga. Tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Ada orang luar mengatakan, kok hafalannya anak-anak baru sebatas itu? Sudah berapa lama diajar? Saya ngomong, daripada Anda tidak pernah berbuat, apa yang bisa diomong, apa yang bisa dibanggakan? Ya, anak-anak ini mungkin belum sampai 20 tahun, mereka sudah bisa hafal tentang surah Al-A'laq. Tapi banyak bapak-bapak, ibu-ibu sampai umur 50 tahun, Al-Fatihahnya saja belum benar. Jadi mana yang lebih anu? Ya, kami ini sudah berbuat. Ya. Dan anak-anakku semua ini yang di sini, kalau bapak-bapak ibu menginginkan anak-anak seperti yang dicap oleh Amira, sebagai bukti di samping ini di depan itu beberapa piala adalah eranya Amira dengan era seniornya. Itu padahal waktu itu kita belum sampai 2 bulan terbentuk. Ya, kemudian anak-anakku semua, ya tadi diumumkan bahwasanya ada beberapa yang nilai sama, cuma perbedaan plus saja. Ya, jadi mereka sebenarnya itu pada dasarnya, ya, hanya mungkin karena grogi, ya, hanya mungkin karena grogi ikut lomba begitu, sehingga yang tadinya tidak perlu keliru, jadi keliru, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya ambil 5 menit saja. Jadi tadi dari angka 10 belum 11. Ya, saya cukupkan sampai 5 menit. Jadi Bapak Ibu semua, ya, sekali lagi saya sampaikan, tolong yang bisa menentukan berhasil tidaknya anak-anak kita bukan kami yang memberikan ilmu, tetapi bagaimana orang tua di rumah memberikan semangat kepada anak-anaknya. Ya, itu sudah dari evaluasi kami dari beberapa santri kita, mulai dari angkatan pertama sampai sekarang ini, kami sudah bisa evaluasi bahwasanya orang tua yang di rumah itu ketat terhadap anaknya dalam hal membaca Al-Quran, insya Allah dialah yang anu. Ya, ya, jadi ibu-ibu siap ya, anaknya tolong ya dikasih semangat, bapak-bapak juga. Ya, mungkin cukup sekian karena pas jarumnya di angka 11 jadi pas 5 menit. Demikian supaya tidak larut malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan melangkah pada acara selanjutnya, yaitu penyerahan hadiah kepada para juara masing-masing lomba dan tentunya juga para peserta yang mungkin tidak mendapatkan keberuntungan kali ini, semuanya akan diberikan bingkisan ataupun juga hadiah. Yang telah disebutkan namanya tadi, silakan mengambil tempat di tengah atau di depan, silakan. Ya, yang lomba wudhu untuk putra putri juara Putra putri ya? 3 Syafiq, Rizky dan Evin. Ya, putrinya Marisa, Marinda dan Siti Jamilatun. Menghadap ke sini. Ya. Situ. Songkonya mana? Dan juga para santri, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan hadiah untuk lomba wudhu putra putri. Untuk yang pertama kami undang kepada Bapak Ustadz Arifuddin SP untuk menyerahkan kepada lomba juara wudhu putri. Juara 1, 2, 3.
Ya, juara 1 Jamilatun yang putri. Ya. Iya. Yang iya di sini. Iya, Siti yang Jamilatun juara 1. ada. Juara 2, iya, dari bawah dia. Marinda, ya, mulai dari juara 3 Marisa, juara 2 Marinda, dan juara 1 Siti Jamilatun. Dan untuk juara 1 ada bingkisan dari Saliha Collection, ya, itu dari sponsor. Nanti ini kemudian ada lagi Ustadz lagi. Baik, ya. berikutnya Iya. kami juga mengundang Ustadz Sam untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba wudhu untuk kategori pria. Juara 3 Muhammad Syafiq. Juara 2 Muhammad Rizki. Dan juara pertama Muhammad Evin Zakiansyah dan Salihah Collection. Juara 1. Iya. Oke, silakan. Lomba hafalan juz amma. Berikutnya pengumuman atau penyerahan hadiah untuk lomba hafalan Juz amma tingkat TPA dan TKA dan MTKA. Kepada para pemenang yang disebutkan, kami persilakan untuk bisa naik. Tingkat TPA, juara 3 Ben Atar, juara 2 Hasan Al-Andar, dan juara 1 Zaki Abdullah Ibrahim. Silakan maju. Ya. Mana Ben? Ben maju. Ya. Ben Atar, songkonya mana? Bajunya dikancing dulu itu bajunya. Ya. Maju ke depan sini. Ya, mundur. Ya. Yang perempuan untuk tingkat TKA, juara 1 Marisa, juara 2 Jamilatun, juara 3 Syafiq. Tingkat TKA. Syafiq maju, juara 3. Iya, Iya. Oke. Baik, untuk yang akan menyerahkan hadiah, kami undang kepada Ustadz Ahmad Rifai untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang untuk TKA. Juara 1 Marisa, juara 3 Syafiq, juara 2 Siti Jamilatun. Juara 1 Marisa. Dan ada bingkisan sponsor dari Salihah untuk yang tingkat yang hanya untuk tingkat ya. Kayaknya apa kan?
Iya. Sebenarnya yang bingkisan itu awalnya juara 1 karena ada kelebihan jadi di kedua, ketiga. Ya, silahkan kembali. Kemudian lomba sholat berjamaah. Lomba sholat berjamaah. Yang juara 3. Juara 3 Muhammad Ikram dan kelompoknya. Silakan maju. Semua ada. Kalau bisa semua. Semua karena ada makmumnya. amplopnya. Ya, Muhammad Ikram, Raka Al Saud, Alif Khalifatul dan Hasan Al Andar. Ya. Juara 3. Ya. Mana Alif? Tidak ada Alif? Ya. Berjejer saja, berjejer kayaknya di situ, di samping sana ya. Ya. Situ. Ya, agak di sana karena juara 2 di tengah. Sorong. Ya. Juara 2 Imam Siti Jamilatun. Makmumnya Alia Jazila, Nafla Bilqis, Alesya dan Nabila. Ya. 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 Sudah. Dan juara 1 kelompok Evin Zakiansyah. Ya, ke sana lagi, ke sana. Lagi terus. Jamilatun sana. Syafiq sana. Juara 1 sana. Ya, Evin dan kawan-kawan. Ya. Muhammad Adelio, Muhammad Ramadan, Syafiq dan Abian Kazim. Ya, imam di ujung. Oke. Berkenan kami undang Bapak dari orang tua santri, Bapak Randaula, berkenan untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba sholat berjamaah. Juara 1. Ya. Dimulai dari juara 1 dan seterusnya. Ya. Ya, juara 1 ada bonus bingkisan, ya. Itu untuk berlima. Ya. Dibagi 5 ya, bukan untuk imamnya saja. Ya. Kemudian juara 2 ada statement kita. Ada tertinggal situ? Tiganya yang lebih? Iya. Yang enggak ada. Hanya yang juara 1 saja yang ada. Nanti ada terakhir nanti ada. Itu di anu sih, kasih. Di situ kan kurang, di situ sudah pas kasih situ. Yang juara 2. Oh. Siapa yang
Iya, siapa? Alif, Alif. Nah, kasih Alif. Ada orang tuanya Alif? Nah. Di sini sudah dapat semua? Alia sudah ada? Sudah? Amplop. Siapa yang dapat amplop juara 3? Siapa? Oh iya, nanti ditambah itu isinya. Iya, ketemu Pak Guru. Hah? Yang juara. Oke, selamat. Kami persilakan. Oke, silahkan kembali. Ya, lomba cerdas cermat nih. Lomba cerdas cermat. Untuk masing-masing grup yang sudah disebutkan. Ya. Juara ketiga grup Marinda Mianti dan ya Safira dan Fiani Fauzia. Silakan maju. Nah, dari sini saja, dari sini. Marinda, Safira dan Fiani Fauzia di ujung-ujung karena agak banyak juga. Seorang lagi ke ujung. Ya. Ya. Kemudian juara kedua Muhammad Ikram, kelompoknya anggotanya Muhammad Reski Febriansyah, Hasan Al-Andar dan Muhammad Syafiq. Sorong-sorong ke situ. Ya. Sorong. Ya. Oke, dan juara 1 kelompok Muhammad Gradinov, Adelio, Muhammad Ramadan dan Raka Al Saud. Ayo. Ya. Oke. Dan untuk yang akan menyerahkan, berkenan kami mohon Bapak Sahrul untuk menyerahkan hadiah kepada masing-masing pemenang. Juara 1. Dari juara 3. Ya, juara 3. Ada bingkisan ya dari sponsor dari Saleha untuk yang juara 1. Silakan bagi 4. Oke. Terima kasih, silakan kembali ke tempat semula. Terakhir lomba azan. Terakhir lomba azan. Ya. Untuk yang sudah disebutkan. Ya. Juara 3 Muhammad Gradinov, Muhammad Evin Zakiansyah dan Muhammad Syafiq. Safi, Evin, silakan. Inop, lomba Inop. azan. Inop. Sebentar bagi-baginya deh. Ayo cepat waktu ini. Ya. Evin. Ayo semua sama Inop. Ayo Evin, Mas. Yang juara 1 di sini. Ya, Syafiq di sini. Ya. Juara 2 Evin, juara 3 Inov. Ya. Orang tua dari siapa? Aldi? Orang tuanya Syakiran mungkin. Selanjutnya kami mengundang untuk yang menyerahkan adalah orang tua dari santri Aisyah, Bapak Sahril SE. Berkenan untuk menyerahkan hadiah untuk lomba azan
Ada orang Rusia ini pesertanya, Muhammad Gradinov. Nah, juara 1 ada bingkisan tambahan dari sponsor Salihah. Baik, terima kasih. Selamat untuk semua pemenang. Ya. Selanjutnya, Disilakan duduk kembali. Iya, bagus. Itu nanti untuk Marinda nanti terakhir. Nanti saja di belakang. Iya, selanjutnya Pak Guru panggilkan untuk naik ke depan. Yuk dengar namanya dipanggil ya. Iya, yang tidak dapat juara, yang peserta silakan naik ke depan. Askia Samha Saufa ada, Aisara Rizkia, Seza Arumaisyah, juara juga Seza Arumaisyah, Finzaratul Jannah, Vanessa, Greta Ashila, Serliana, Restu Novianti, Aisyah Kiran, Aisyah Srikandi, Khaira Neilan, siapa lagi? Fatin, ya Fatin Nur Aulia, yang putrinya ini dulu semua dikasih naik, ya. Dengan Alessia naik juga semua, Alessia naik semua, yang putrinya, Alessia, Askia, Raisanim, Elgiva, Marisa, Nafla, ya Marisa, Nafla, Agresia, sudah ada, Siti Jamilatun, Fatin, Nur Azizah, Marinda, ya. Siapa perempuannya yang belum disebut? Ya, sudah ada semua perempuannya? Ya, Safira naik. Ya. Ya, yang rapi nak, yang rapi ya. Yang menyerahkan hadiah kami persilakan Ketua Panitia, Ustadz Yusma. Ya, jadi semuanya dapat ya, untuk peserta yang perempuan, yang laki-laki juga dapat semua.
Oke, yang putranya selanjutnya naik. Putranya lagi semua, ayo. Siapa yang peserta putra? Peserta putra. Siapa peserta putra? Peserta putra. Ya, Abian Kasim, Alif Khalifatul Alafa, Muhammad Azka, Muhammad Evin, Muhammad Gradinov, Muhammad Ikram, Muhammad Rizki, Muhammad Syafiq, Muhammad Al-Asfa, Muhammad Ramadan, Rafka Asidik, Hasan Al-Andar, Muhammad Farel, Muhammad Rizki Febriansyah, Muhammad Raka Al-Saud, Raska, Muhammad Adelio bin Atar, Zaki Abdullah Ibrahim, dan Rizki Firmansyah. Ya, selamat untuk semuanya, disilahkan duduk kembali. Sudah ya. selesai. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, santri TPA Sabilal Muhtadin, itulah yang menjadi akhir dari acara kita pada malam hari ini, yaitu pengumuman sekaligus penyerahan hadiah untuk Festival Anak Soleh TPA Sabilal Muhtadin tahun 2023. Terima kasih atas segala partisipasi dan support dari orang tua santri, Ustadz, kemudian pengurus Masjid Sabilal Muhtadin, Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada pelaksanaan acara malam hari ini. Kami selaku pembawa acara berkenan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.